Assalamualaikum Sobat Sejarah. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Oka, dalam pelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi penting tentang jalur rempah. Kalian tentu sudah tidak asing dengan kata rempah. Dalam kehidupan sehari-hari, rempah kita kenal sebagai bumbu masakan yang memberi rasa dan aroma khas pada makanan. Namun, jauh sebelum itu, rempah-rempah Nusantara pernah menjadi komoditas paling berharga di dunia. Rempah menjadi alasan utama bangsa-bangsa asing melakukan pelayaran jauh melintasi samudra. Lalu, bagaimana rempah Nusantara bisa mendunia? Apa saja bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan jalur rempah sejak masa praaksara? Mari kita pelajari bersama. Gambaran umum jalur rempah sejak sekitar 4.500 tahun yang lalu, nenek moyang bangsa Indonesia telah meninggalkan warisan sejarah yang sangat besar, yaitu jalur rempah Nusantara. Nusantara menjadi titik awal dari sistem perdagangan rempah dunia. Dari wilayah timur Nusantara dihasilkan pala, cengkeh, dan cendana, sedangkan dari wilayah barat seperti Sumatera dihasilkan lada, merica, kemenyan, dan kapur barus. Rempah-rempah ini sangat diminati bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia karena digunakan sebagai penyedap makanan, bahan obat-obatan, pengawet makanan, bahkan sebagai bahan ritual dan keagamaan. Karena tingginya permintaan terhadap rempah-rempah, dunia kemudian mengalami perkembangan pesat dalam bidang pelayaran dan teknologi maritim. Manusia mulai menciptakan perahu yang lebih besar, menguasai teknik berlayar, membaca arah angin, arus laut, serta memanfaatkan ilmu perbintangan. Perkembangan inilah yang kemudian mendorong lahirnya era penjelajahan samudra. Tidak hanya terjadi aktivitas perdagangan, tetapi di setiap simpul jalur rempah juga berlangsung perjumpaan lintas suku bangsa. Terjadi pertukaran budaya, agama, bahasa, politik, ekonomi, dan kesenian. Dengan demikian, jalur rempah tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga jalur peradaban yang menghubungkan berbagai bangsa di dunia. Namun, sangat disayangkan, warisan besar ini perlahan mulai terlupakan. Banyak masyarakat dunia, bahkan bangsa Indonesia sendiri, lebih mengenal jalur sutra yang dirintis oleh bangsa Tiongkok dibandingkan jalur rempah Nusantara. Padahal, rempah-rempah Nusantara justru menjadi komoditas utama yang diperdagangkan di jalur sutra. Artinya, tanpa rempah Nusantara, jalur sutra tidak akan berkembang sebesar itu. Jalur perdagangan dunia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu jalur rempah dan jalur sutra. Jalur rempah atau spice route merupakan jaringan perdagangan yang menghubungkan wilayah timur dan barat dunia. Jalur ini berawal dari wilayah timur Nusantara, kemudian melewati barat Sumatera, menyeberangi India dan Sri Lanka, menuju Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, lalu menuju wilayah Timur Tengah, kawasan Mediterania, hingga akhirnya ke Eropa. Jarak yang ditempuh melalui jalur ini mencapai lebih dari 15.000 km. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu manis, pala, dan cengkeh. Jalur ini diyakini sebagai jaringan perdagangan tertua dalam sejarah peradaban manusia, jauh lebih tua dari jalur sutra yang baru berkembang pada masa dinasti Han di abad ketiga sebelum Masehi. Pada masa praaksara, jalur rempah telah menjangkau berbagai wilayah seperti Sri Lanka, India, Afrika, hingga Madagaskar. Nenek moyang bangsa Indonesia tidak hanya berdagang di kawasan Nusantara, tetapi juga membawa rempah-rempah hingga ke Asia Tenggara daratan, seperti Vietnam dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda logam budaya Dongson dari Vietnam di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Nenek moyang bangsa Indonesia pada masa itu merupakan ras Australomelanisoid yang diperkirakan datang sekitar tahun 2500 sebelum Masehi setelah bermigrasi dari Asia Tenggara. Perpindahan mereka ke wilayah yang sangat jauh melintasi lautan tidak terlepas dari kemampuan membuat perahu layar, memahami arah angin musim, serta menguasai ilmu perbintangan atau astronomi sederhana. Bukti jalur rempah masa Praaksara I. Bukti arkeologis keberadaan jalur rempah pada masa Praaksara diperkuat oleh berbagai temuan arkeologis. Kemampuan berlayar nenek moyang Indonesia sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu dapat dilihat dari penemuan gambar perahu layar dan manusia bersenjata di situs Liang Kacamata, Kalimantan Selatan. Lukisan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masa itu telah memiliki teknologi perahu serta kemampuan melaut. Di wilayah Maluku, tepatnya di Batu Here Sorot Entapa, Pulau Kisar, ditemukan lukisan-lukisan perahu, penari, dan gendang logam. Di lokasi yang sama juga ditemukan benda budaya Dongson yang berasal dari Vietnam Utara dan Tiongkok Barat Daya. Temuan ini membuktikan telah terjadi interaksi dan perdagangan antar daerah sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti lainnya ditemukan di Mesir berupa lukisan ekspedisi kapal besar pada masa pemerintahan Ratu Hatshepsut 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Dalam tulisan hieroglif di bawah lukisan tersebut dijelaskan bahwa kapal-kapal itu membawa kembali berbagai jenis tanaman dan bahan wewangian untuk keperluan pemujaan. Para sejarawan meyakini bahwa sebagian bahan tersebut berasal dari wilayah timur, termasuk Nusantara. Di wilayah Mesopotamia, Suriah, juga ditemukan jambangan berisi cengkeh dari tahun 1721 sebelum Masehi. Selain itu, pada mumi Ramses II 1224 sebelum Masehi ditemukan biji lada hitam di dalam rongga hidungnya yang digunakan sebagai bahan pengawet. Temuan-temuan ini menguatkan dugaan bahwa rempah-rempah dari Nusantara telah digunakan di wilayah Timur Tengah dan Afrika sejak ribuan tahun lalu. Di Indonesia sendiri ditemukan berbagai artefak berupa manik-manik kaca, gerabah India Selatan, dan keramik asing di situs Karangagung, Sumatera Selatan, Buni Patenggang, Jawa Barat, serta beberapa situs di Bali. Temuan ini menunjukkan adanya aktivitas pertukaran barang, di mana benda-benda tersebut kemungkinan ditukar dengan rempah-rempah Nusantara. 2. Bukti tertulis selain bukti arkeologis, keberadaan jalur rempah juga diperkuat oleh berbagai catatan tertulis dari bangsa-bangsa asing. Seorang penulis Romawi bernama Gaius Plinius Secundus, Pliny the Elder, dalam catatannya pada tahun 23 sampai 79 Masehi menulis tentang pelaut-pelaut pemberani dari timur yang datang membawa kayu manis dengan perahu sederhana. Ia menyebut bahwa perahu tersebut tidak hanya digerakkan oleh layar, tetapi juga oleh keberanian para pelautnya. Bukti lain berasal dari peta geografi abad pertama Masehi, karya astronom Mesir Claudius Ptolemaios. Dalam peta tersebut tercatat sebuah kota bernama Barus yang terletak di pantai barat Sumatera. Barus dikenal sebagai pelabuhan kuno, penghasil kapur barus yang sangat diburu oleh pedagang Yunani, Romawi, Mesir, Arab, Tiongkok, dan India. Memasuki abad ke-5 Masehi, kitab Rahuvamsa karya Kalidasa mencatat keberadaan komoditas rempah berupa cengkeh. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dagang antara India dan Nusantara telah berlangsung intensif. Dari catatan dinasti Han di Tiongkok juga diketahui bahwa para pejabat yang hendak menghadap kaisar diwajibkan mengunyah cengkeh untuk menghilangkan bau mulut. Cengkeh tersebut diyakini berasal dari Kepulauan Maluku.
yang pada masa itu menjadi satu-satunya penghasil cengkeh di dunia. Hari ini kita telah mempelajari tentang jalur rempah dan peran besar Nusantara dalam perdagangan dunia. Jalur rempah bahkan lebih tua daripada jalur sutra, yaitu sekitar 4.500 tahun lalu. Bukti keberadaannya terbagi menjadi dua, yaitu arkeologis, lukisan gua, artefak, manik-manik, gerabah, dan tertulis, catatan perjalanan bangsa asing serta peta kuno. Jalur rempah bukan hanya jalur dagang, tetapi jalur pertemuan budaya yang membentuk peradaban dunia. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.